Namaku Derry. Aku adalah seorang wirausahawan saat ini. Aku ingin bercerita tentang pengalamanku beberapa tahun lalu, ketika aku masih bekerja di sebuah mall terbesar di kota Bandung. Aku masih bekerja saat itu menjaga sebuah toko. Aku bahkan sempat terpikir untuk bolos. Tapi akhirnya aku tersadar akan tanggung jawab dan komitmenku untuk bekerja. Terlebih, aku harusnya bersyukur masih punya kesempatan untuk kerja. Karena banyak orang di luar sana yang kesulitan mencari kerja. Rumahku lumayan cukup jauh. Aku harus mengendarai sepeda motor setiap harinya untuk sampai ke tempat kerjaku itu. Kira-kira hampir 1 jam untuk perjalanannya. Bukan hanya karena jarak yang cukup jauh, rute yang kulewati juga merupakan kawasan yang seringkali macet. Sesampainya di tempat kerjaku, aku bergegas ke kamar mandi untuk merapikan diri. Karena di tempatku bekerja ini dituntut untuk rapi dan wangi. Aku dan teman-teman pun punya kebiasaan unik. Biasanya kami mengobrol sambil bersiap-siap di kamar mandi. Saat itu, karena mungkin hari Kamis, toko sedang tidak terlalu ramai oleh pengunjung. Ini biasanya jadi kesempatan untuk para karyawan untuk berleha-leha. Bahkan tak jarang dipergunakan untuk tidur, termasuk aku. Waktu menunjukkan jam 5 sore, di mana saat itu rasa kantuk seperti sedang gencar-gencarnya menyerangku. Der, toko lagi sepi nih. Awas, jangan modus lu. Begitu kata Hilmi sambil menenteng helmnya keluar, karena shiftnya sudah beres dan dia akan pulang. Modus itu bahasa singkatan yang sering kami pakai, yang artinya adalah molor di kardus atau tidur di kardus. Di toko ini mempunyai sebuah gudang yang dipenuhi dengan kardus, dan di sanalah kami biasanya malas-malasan atau tidur saat sepi pengunjung. Kepikiran sekali Hilmi saat itu. Dia kebagian shift pagi, jadi bisa pulang lebih awal. Saat menjelang maghrib, aku meminta izin pada Febri, seorang temanku yang lain, untuk berjaga. Rasa kantukku itu semakin tak tertahankan. Aku pun pergi ke gudang. Aku menumpuk beberapa kardus untuk dijadikan alas tidur saat itu. Dan setelah semua aku rasa oke, aku pun merebahkan tubuhku dan santai sejenak. Hingga tak lama, akhirnya aku pun tertidur. Rasanya baru beberapa menit terlelap, hingga aku terbangun mendengar kumandang azan maghrib. Aku yang masih mengantuk itu lalu kembali mengambil posisi tidur lagi. Ntar 5 menit lagi deh. Tak berapa lama aku terpejam. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar suara pintu gudang itu
seperti ditendang atau dipukul sangat keras. Kaget aku lalu beranjak berdiri. Ini masih si Hilmi nih. Jahil banget sih. Namun kurasa saat itu ketika aku akan berjalan ke arah pintu gudang dan keluar, aku rasakan kakiku sangat berat untuk kuangkat. Berat banget sih. Aku pun paksakan kakiku untuk melangkah sampai ke depan pintu gudang. Hingga langkahku terhenti ketika aku mendengar ada suara aneh di belakangku. Iya, terdengar jelas di belakangku ada suara seperti orang sedang mengunyah. Penasaran, aku pun menoleh ke belakang. Dan saat aku tengok, Aku melihat diriku sedang tidur di atas kardus itu. Iya, aku melihat diriku sendiri sedang tertidur di gudang itu. Kenapa ini? Jantungku berdegup sampai kulihat ada sebuah tangan kurus dengan kulit yang keriput muncul dari sudut ruangan. Seperti berayap-rayap dan perlahan nampak jelas muncul satu sosok dari kegelapan itu. Iya, dari sudut ruangan itu muncul merangkak sosok seorang perempuan tua. Iya, seorang nenek-nenek merangkak perlahan dari gelapnya sudut ruangan itu. Dan kini semakin jelas terlihat sosok nenek-nenek itu mengenakan kebaya coklat dengan wajahnya yang pucat, menunduk, dan kulitnya keriput dengan bibir berwarna ungu. Dan dia terlihat seperti sedang mengunyah sesuatu, seperti sedang mengunyah sirih. Rambutnya panjang, berantakan, beruban, membuatnya berwarna putih semua dan menutupi separuh wajahnya. Sosok itu merangkak dan duduk di atas kakiku yang sedang tertidur itu, sambil mengusap-ngusap kakiku, dan dia berkata, "Sokme, sing tenang." Aku berteriak sekencang mungkin dan aku terbangun. Aku terbangun masih dalam keadaan tertidur di dalam gudang itu. Entah yang kulihat itu nyata atau tidak, atau bahkan hanya sebuah mimpi. Ketika aku bangun, gudang itu dalam kondisi gelap. Aku pun lekas menyalakan lampu gudang. Seingatku tadi, ruangan ini terang benderang. Namun kenapa jadi gelap? Aku pun keluar dari gudang itu. Dan di sana aku bertemu Febri, temanku yang lain. "Feb, si Hilmi mana, Feb?" Begitu kataku panik. Febri bilang Hilmi sudah pulang sejak beberapa jam yang lalu. "Iya, gue tahu, tapi dia kesini lagi. Tadi baru aja masuk tuh ke gudang, terus ngobrol sama gue." Febri nampak heran. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada Hilmi. Sejak dia pulang, Hilmi tidak kembali lagi ke situ. Bulu kuduku berdiri seketika.
Aku pun menceritakan pengalamanku pada Febri. Febri terkejut dan tidak pernah melihatku sepanik itu. Ia menyarankanku untuk pulang duluan, karena katanya aku nampak pucat sekali, seperti sedang sakit. Aku pun izin padanya, karena memang saat itu entah kenapa badanku jadi tidak enak. Bergegas aku pun pulang ke rumah. Sepanjang jalan aku masih saja memikirkan kejadian tadi. Aku berharap itu hanya mimpi buruk saja, atau biasa orang menyebutnya dengan erep-erep. Ya, aku berharap itu hanya erep-erep biasa saja, karena aku tidur di gudang itu. Singkat cerita, setiba di rumah, aku pun langsung merebahkan diri di atas tempat tidur. Entah kenapa aku merasa kakiku sangat pegal. Padahal tadi tidak banyak aktivitas yang dilakukan saat bekerja. Bahkan pengunjung toko pun sedang sepi saat itu. Meskipun aku merasa badanku tidak enak dan aku mulai kelelahan, namun kurasa aku sulit tidur malam itu. Ada sedikit perasaan takut dengan apa yang kualami di gudang tempatku bekerja tadi. Hingga waktu pun berjalan dan menunjukkan tengah malam. Mataku mulai merasa ngantuk. Aku pun menarik selimut untuk menghangatkan diri. Aku coba tenangkan pikiran dan memejamkan mata. Hingga aku pun mulai terlelap. Aku pun mulai meringkuk. Namun ketika aku akan meringkuk, memiringkan badanku, aku merasa kakiku tak bisa digerakkan. Seperti tertahan sesuatu yang sangat berat. Sayupku dengar sebuah suara yang tidak asing buatku. Aku pernah mendengar suara itu. Dan ketika aku buka mataku, sok sing tenang. Astaga. Tepat di depanku, kini kulihat sosok nenek-nenek berambut putih yang kulihat di gudang itu. Kini tepat duduk di atas kakiku yang sedang tertidur. Ia memegangi kakiku sambil mengusap-ngusap. Tubuhku ini seperti membatu dan tidak bisa digerakkan. Kini dia menengadahkan kepalanya, perlahan melihat ke arahku. Dan Tuhan, sangat jelas kini terlihat wajahnya. Sangat menakutkan. Wajahnya pucat penuh keriput. Dan sosok nenek-nenek itu tidak mempunyai bola mata. Dia tersenyum sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku teriak sekencang-kencangnya. Aku berontak dan berusaha menendang-nendang dan meronta. Sampai akhirnya kulihat ibu dan ayahku masuk ke kamar dan menenangkanku. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu pun hilang. Orang tuaku kaget mendengarku berteriak-teriak di kamar. Mereka berusaha menenangkanku. Setelah aku bercerita apa yang kualami, mereka hanya bilang,
Mereka bilang mungkin aku diganggu karena tidur di saat maghrib. Dan bisa saja memang gudang itu angker dan ada penunggunya. Sejak saat itu, aku pun kapok untuk tidur di gudang tempatku bekerja. Dan ini jadi salah satu teguran bagiku agar tidak tidur ketika maghrib.